Oh, ini dari Mas siapa ya? Musafiri Meteora Bang. Katanya apa itu? Token ya? Token baru atau gimana? Ferry Yusril Bang, kalau mau cicil Bitcoin buat jangka waktu menengah 3 sampai 4 tahun baiknya mulai kapan? 2027. Soalnya khawatir bear market 2006 apa benar? Yes. Simple, padat, jelas, ya kan? Gini Mas ya, lu bisa DCA sebenarnya start lu 2027 tuh udah Bitcoin itu ini ya, karena 2027 tuh crypto winter jadi anjay itu si siapa Habar gila ngaceng Ji. Wih, pantes itu tadi Mas siapa tadi? Mas BJR. Approve ETH ya. Pantau Habar OTW ETF approve kata. Oke. Cicil Bitcoin dari Maret 2027 bro katanya di Shirley Cinta ya bener ya. Jadi gini, kenapa harus di 2027? Karena kan ya kita tahu ya, ini kan nanti di 2025, 2026 ini kan memang puncak-puncaknya ya, puncak-puncaknya momen setelah halving ya, biasanya ada half gitu kan. Puncak-puncaknya ini tahun ini sebenarnya di akhir tahun ini. Nah, biasanya kalau kita cek return Bitcoin ya, return Bitcoin untuk year ya, tahun ke tahun, year to year, itu di kuartal 4 awal atau tepatnya itu di Oktober November itu return Bitcoin cukup gede men. Nah ini kan kita udah mau masuk di bulan November kan, di bulan November. Nah ini kita berharap nih November bakal ada sentimen yang bagus, sekiranya bisa nge-push nih harga ya. Nah tapi lu harus ingat kalau rata-rata akhir tahun atau menjelang akhir tahun itu akan ada crash market. Itu rata-rata ya, entah itu nanti dibuat tahun apa, biasa dibuat penuh apa tahun baruan oleh apa player-player atau big player kripto, gue nggak tahu. Yang pasti rata-rata menjelang akhir tahun atau pas akhir tahunnya ya, atau perpindahan tahun lah ya, tahun baru gitu, itu pasti crash market. Jadi lu harus hati-hati ya, jadi lu harus hati-hati ya. Nanti kan ini bakal kita pantau ya, nanti bakal kita live lah. Tapi tahun kemarin gue gak live cuy, gue disuruh live sebenarnya itu ya, kalau nggak salah itu bang ini ganti tahun ya live nih, lupa gue siapa tuh yang nyuruh gue. PP Om dari masukan-sukan ya, ya sebentar teman-teman ya. Sorry baru gabung, BTC turun sampai berapa bang? Ya tadi kita udah targetin ya, dari Mas Fakjar BTC kita targetin turun di 11 ya, 11.000 berapa tadi ya, 11.600, 11.800 kalau nggak salah, sampai di 109 itu target kita ya untuk penurunan Bitcoin. Oke. Kabar udah bottom bang, nggak usah dicek lagi katanya Shirley Cinta. Oke nggak apa-apa, tapi ya karena ini ada request ya, ada request jadi kita cek lagi aja, nggak apa-apa. Oke, kita akan coba cek untuk kabar ya, ini time frame 1 hari seperti apa kondisinya. Oke, ini dari Mas BJR tadi ya. Kabar. Oke. Oke ya, kabar ini udah ini temen ya. Tuh. Dia uji resisten ya, uji resisten. Apakah ini bisa memicu untuk kenaikan? Kita cek aja untuk volumenya. Oh, enggak ya. Ini agak-agak ngeri sih, cuy. Ini agak ngeri, Kak. Jangan masuk sekarang ya, teman. Oke lah, secara volume memang secara volume memang ini masih tinggi ya, masih tinggi. Ada indikasi atau chance dia akan bertahan. Ya sebenarnya akan bertahan meskipun sebenarnya waktunya turun ini si Habar. Ya, waktunya turun tapi dia ada indikasi bertahan karena dari segi volumenya yang kuat gitu, teman. Cuma bagaimana dari segi indikatornya, Bang? Ya, dari segi indikator ini memang udah overbought banget ya. Jadi lu harus hati-hati, khususnya buat Mas BJR tadi yang tanya Habar ya. Gimana Bang Habar kenaikan ya? Misalkan lu pengen masuk, gue pikir jangan deh. Ya karena kalau lu masuk takutnya apa? Tiba-tiba market dibanting, lu jadi sangkuter. Ya, jadi lu jadi sangkuter. Ya kalau lu main future lu minus kalau misalkan lu ambil up ya. Kalau ambil short lu pasti cuan. Tapi kalau ambil shot juga lu ya juga mikir ya, karena apa? Karena ini bisa aja nanti di
misalkan nih lu ini kan udah waktunya turun sebenarnya kan. Dengan volume seperti ini biasanya itu rawan sekali didulit gitu loh, teman. Jadi kayak Dealing Dash itu berusaha untuk nyundulin stop loss. Biasanya seperti itu. Kalau volumenya sebesar ini padahal dia tuh udah waktunya turun. Nah, orang kan otomatis udah pasang sell semua dan pasang stop loss di atas resisten kan. Nah, itu pasti bakal disentok-sentok dulu tuh. Kalau udah ambiar semua, udah nggak ada istilahnya yang pasang stop loss di situ, udah disentuh semua, baru dia turun. Biasanya seperti itu. Jadi cukup rawan banget, oke? Nah, jadi saran terbaiknya gimana bang? Ya gue pikir tunggu aja penurunan atau tunggu aja confirm. Paling nggak kalau turun ya, kalau misalkan lo memang open short gitu ya, ini tunggu terbentuk 2 candle dulu ya. Jadi terbentuk 2 candle merah, terus candle ketiganya tuh merah lagi. Ya merah kecil gitu, itu udah ini ya. Apalagi nanti disupport dengan volumenya yang banyak yang sell, udah pasti udah longsor. Contoh kayak Bitcoin. Ya contoh kayak Bitcoin gitu, lu cek market Bitcoin sekarang juga. Nah itu kan marketnya mirip-mirip ya kayak Habar kayak gini, tapi Bitcoin udah confirm. Kalau Bitcoin di time frame 1 hari, kalau Habar ini belum, jadi harus hati-hati. Jadi kalau misalkan lu mau open short, ya kayak Bitcoin tuh marketnya lu cek sekarang juga deh di HP lu masing-masing. Nah kayak gitu, itu udah confirm, pasti turun itu, udah pasti turun. Yang terlepas dari itu turun banyak atau enggak, itu pasti turun untuk short termnya. Tapi kalau Habar kayak gini, meskipun dia waktunya turun, tapi ini belum ada confirm candle ya. Jadi lu jangan asal short aja ya, intinya seperti itu. Kalau untuk lu buat main spot ya, gue saranin lu tunggu aja di bawah karena ini posisinya udah overbought banget ya. Jadi kita nggak mau ambil resiko. Lu kalau mau maksain ya terserah ya, karena resikonya ya itu sangkuter. Intinya seperti itu ya. Intinya seperti itu teman. Oke. Untuk Habar, bang, kalau misalkan ini nanti sekiranya ada penurunan itu nyampe mana? Lu tunggu aja di ini teman, apa namanya? Di supportnya ya, di supportnya sini, karena gue pikir ini akan konsolidasi sih ya. Ini akan konsolidasi. Kenapa kok konsolidasi? Karena gue melihat di sini sudah ada triple bottom atau triple support ya di sini, yang ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa adanya demand yang sangat kuat nih untuk Habar di level berapa nih? Di 0,15 ya di sini. Jadi nanti pola-pola pergerakan ya, ketika memang si Habar ini nggak mampu untuk nge-break ini ya, untuk break area resisten di sekitar berapa nih? Di sekitar 1,9 atau 1,2. Kemarin kita targetin Habar di satu berapa sih? Ya lupa gua. Nah, pokoknya intinya kalau dia nggak mampu break ini, otomatis kan ini gini. Nah, otomatis kan gitu tuh kan. Nah, di sini lu bisa entry tuh di sini. Sebentar. Kalau kita pakai Fibo ya, dengan acuan resisten sekarang aja deh ya. Nah ini lu bisa mulai nyicil ya, bukan all in, nyicil. Itu sudah mulai nyicil itu di area sekitar 0,18 itu sampai di area sekitar 0,17, atau enggak lu cicil di bawah juga di 0,16 juga masalah. Tapi di area 0,18 sampai 0,17 ini udah worth it sih kalau lu mau cicil. Intinya seperti itu ya. Kalau lu mau cicil di support ini nggak masalah, nggak apa-apa. Ini siapa nih? Kak Sherly Cinta ya, nggak masalah. Karena ini ada potensi untuk ke situ memang, tapi paling nggak kalau lu main scalpingan ya, biasanya kan penurunan market itu nggak langsung terjun turun gitu ya. Terkadang itu ada penahan, habis itu loncat dikit. Nah itu maksud gua dengan lu cicil seperti ini, ya nyicil aja, jangan banyak-banyak, nyicil aja. Anggaplah tes market gitu kan. Nah, kalau siapa tahu ya, lu nyicil kena di 18, tiba-tiba ada kenaikan dikit, lu bisa TP dulu ya, ada turun. Nah, itu maksud gue kayak gitu. Tapi kalau lu nggak suka kayak gitu, mungkin nggak ada waktu dan lain-lain, ya lu tunggu aja di support dasarnya aja di sekitar 1,16 ini juga nggak masalah, lu udah masuk. Jadi kurang lebih kira-kira seperti itu ya. Oke kak siapa? Kak Sherly Cinta ya. Oke, itu untuk Habar. Next berikutnya ini tadi ada yang request apa ya? Yang request tadi jangan lupa PP ya, ini